Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bunda Dr. Titin Setiatin, DRA NTD yang saya hormati, serta teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai peranggapan dan jenisnya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Mary Azahra, sebagai moderator dan juga pemateri terakhir. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Saya Nurhayati Afifah dengan NP Mahir 077 sebagai pemateri pertama. Saya Nurul Mahmuda dengan NPM 222121052 sebagai pemateri kedua. Saya Elva Feni Salsa dengan MP Mahir 082 sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita membahas materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Nurhayati Afifah. Silakan. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian peranggapan, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang dari linguistik yang membahas makna dalam konteks komunikasi. Nah, salah satu aspek penting dalam bidang ini adalah peranggapan atau preposisi. Secara sederhananya, peranggapan merujuk pada pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang mendasari suatu tindak tutur. Nah, dengan adanya peranggapan ini, penutur dan pendengar dapat berbagi pemahaman mengenai informasi yang tidak secara eksplisit diucapkan, namun dianggap sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Fungsi dari peranggapan itu sendiri yaitu berperan penting dalam komunikasi, yang dimana dapat memastikan maksud penutur diterjemahkan dengan akurat oleh pendengar. Dalam peranggapan sendiri terdapat beberapa jenis, yang salah satunya yaitu terdapat jenis peranggapan eksistensial, yang dimana peranggapan ini mengandaikan suatu keberadaan suatu entitas, seperti misalnya yaitu kucing saya berlari cepat, yang mengasumsikan bahwa penutur memiliki kucing. Nah, pengertian dari peranggapan eksistensial sendiri itu salah satu jenis peranggapan yang menunjukkan keberadaan atau eksistensi suatu entitas yang disebutkan dalam tuturan. Nah, salah satu dari ciri-ciri peranggapan eksistensial itu sendiri, yang pertama ada suatu keberadaan entitas, yang dimana kalimat yang mengandung peranggapan eksistensial menunjukkan keberadaan suatu objek, orang, atau tempat yang dibicarakan. Seperti contohnya dalam kalimat anjing saya suka bermain di taman, terdapat peranggapan bahwa penutur memiliki seekor anjing dan anjing itu benar-benar ada. Nah, yang kedua yaitu ada kepemilikan, yang menunjukkan hubungan kepemilikan antara penutur dan entitas yang disebutkan. Pada contohnya yaitu pada kalimat rumah besar, yaitu terdapat asumsi bahwa seseorang memiliki rumah yang dimaksud dan rumah tersebut benar-benar ada. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pematerian selanjutnya mengenai jenis-jenis peranggapan yang kedua, yaitu peranggapan faktif. Peranggapan faktif adalah peranggapan yang muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Sebagai contoh, Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Peranggapannya adalah Eka sedang sakit. Pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan penggunaan kata sakit dari tuturan Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam, merupakan kata sifat yang dapat diyakini kebenarannya bahwa Eka sedang sakit demam. Ataupun pada contoh, aku tidak menyadari dia sudah bersama orang lain. Tuturan tersebut memiliki peranggapan faktif, yaitu faktanya dia sudah bersama orang lain, tetapi aku tidak menyadarinya. Selanjutnya, jenis peranggapan yang ketiga, yaitu peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dapat diketahui melalui tuturan yang diinterpretasikan dengan penegasan suatu tuturan. Yul pada bukunya menjelaskan bahwa pada umumnya di dalam presuposisi leksikal ataupun peranggapan leksikal, pemakaian suatu bentuk dengan makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan dipahami.
Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Nah, bedanya dengan proposisi faktual, tuturan yang merupakan proposisi leksikal dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atau peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Seperti contoh, yang pertama yaitu Pak Wowo berhenti bekerja. Peranggapannya adalah Pak Wowo pernah bekerja melalui peranggapan leksival ini. Karena peranggapan tersebut muncul dengan adanya kata berhenti dari tuturan yang menyatakan bahwa dulu Pak Wowo pernah bekerja namun sekarang sudah tidak lagi. Ataupun pada contoh yang kedua yaitu Budi terlambat lagi. Maka di sini muncullah peranggapan leksikal bahwa Budi ini sebelumnya juga biasa terlambat. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan kata lagi. Budi terlambat lagi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Elva Elviani Sasa. Silakan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait peranggapan struktural dan peranggapan non-faktif. Peranggapan struktural adalah peranggapan dalam kalimat tanya. Kebenaran dalam peranggapan struktural itu sudah diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Misalnya dalam kalimat, siapakah nama kakak Salsa? Nah, tuturan tersebut berperanggapan struktural Salsa memiliki kakak. Karena jika penutur tidak meyakini bahwa Salsa memiliki kakak, dia tidak akan menanyakan hal tersebut. Atau misalnya, di mana Reka menyimpan uang? Nah, tuturan tersebut berperanggapan struktural Reka menyimpan uang. Peranggapan tersebut sudah diasumsikan melalui pertanyaan itu sendiri. Selanjutnya, peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Kata-kata kerja seperti bermimpi, membayangkan, dan berpura-pura dipakai dengan peranggapan yang mengikutinya tidak benar. Misalnya, saya bermimpi bahwa saya kaya. Nah, peranggapannya, saya tidak kaya. Atau, kami membayangkan berada di Korea. Nah, peranggapannya, kami tidak berada di Korea. Atau, dia berpura-pura sakit. Peranggapannya, dia tidak sakit. Nah, dari contoh-contoh tersebut, masuk ke dalam jenis peranggapan non-faktif karena kalimat-kalimat tersebut menyatakan membayangkan sebagai tuturan yang tidak benar. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Elva yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Peranggapan kontrafaktual merupakan peranggapan yang mengasumsikan sesuatu tidak hanya salah atau tidak sesuai fakta, tetapi juga berlawanan dengan kenyataan atau merupakan kebalikan dari apa yang benar. Kondisi yang menghasilkan peranggapan ini biasanya mengandung pengandaian dalam tuturannya, sehingga hasil yang diperoleh ini menjadi kontradiktif dari pernyataan sebelumnya. Misalnya dalam kalimat, jika kamu temanku, kamu pasti menolongku. Peranggapan yang muncul dari kalimat tadi adalah kamu bukan temanku. Kontradiktif ini muncul karena adanya penggunaan kata jika dalam tuturan tadi. Nah, sehingga mengandung pengandaian. Nah, kemudian ada contoh kalimat yang selanjutnya yaitu seandainya Yanto datang sebelum pukul 10, ia pasti akan bertemu dengan Nisa. Peranggapan yang muncul dari kalimat tadi adalah Yanto datang sesudah pukul 10. Nah, kontradiktif yang muncul adalah akibat dari adanya penggunaan kata seandainya dalam tuturan tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan dari materi yang telah kami sampaikan, bisa didiskusikan di Google Classroom ya dalam kolom komentar. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.